Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, Masya Allah, tabarakallah, sehat semua ya. Ayo dukung yuk, kita dukung channel YouTube Masjid Jami Asy-Syuhada. Caranya subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya ya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadli wal quwwah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya cintai karena Allah, wabil khusus para ustazah hadir di sini, Ustazah Hajah Musnaini, Ustazah Hajah Hamidah, Ustazah Hajah Juriyah, Ustazah Hajah Kartini, ya, para haj, ya, para hajah. Tak lupa kedua MC kita,
Masya Allah, sebening hati seindah surganya wanita. Orang yang berbuat baik, ihsan, itu akan mendapatkan surga. Tapi ada ziyadah, ada tambahannya apa? Bisa melihat wajah Allah. Al-Quran yang lihat nanti ya, surat Yunus ayat 26. Bisa melihat wajah Allah dengan mata telanjang. Tidak ada yang ngaling-ngalingin, gitu. Masya Allah, itulah yang membuat ihsan. Nah, ya. Sekarang kita bahas nih, gimana caranya supaya kita menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek. Gimana nenek ya? Sama saya, cucu mau 9, nenek dah ya. Apapun itu, nenek semua ya. Apapun itu wanita, ya, supaya kita bisa menggapai ihsan, ya, kita harus beningkan hati kita, ya. Sebab Masya Allah, Bu, punya hati Bu? Punya lah, ya. Jujur jawab. Kadang-kadang hati kita setiap hari ini, tiap hari itu terkotori nggak? Kotori ya. Sadar apa sadar kotorin hati? Sadar lah. Kalau nggak sadar begini, ya Bu ya. Sadar. Kenapa kok kita ngotorin hati kita dewek? Ya. Allah ya. Padahal sadar. Tapi tetap aja tuh, ya. Hatinya diajak ke sini lagi, diajak yang ke kiri lagi kiri. Cuma ada 2 kok, kiri sama kanan. Kayak ngesen kalau yang naik motor, dia suka naik motor. Katanya kalau orang Madura mah ngesen ke kiri, belok ke kanan gitu ya. Kanan, belok ke kiri, itu katanya saya nggak bisa naik motor, saya nggak ya. Nah, ada 2 jalan, kiri sama kanan udah, nggak ada lagi, ya. Nah, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Masya Allah. Untuk dapat membeningkan hati kita, pastinya ujung-ujungnya adalah akhlak dan akhlak. Bu, tadi insya kita, Masya Allah, halaqah gabungan ini ya, agar kiranya kita sebagai wanita bisa punya akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah bangga akan membanggakan umatnya, wabil khusus wanita. Yang konon kabarnya di hadis-hadis menyatakan bahwasanya nanti di akhirat mah wanita itu banyakkan di mana Bu? Bu, di neraka kan Ustazah. Tahu banget Ustazah ya? Ya Allah ya Rabb. Ya. Pingin kita hilangin gitu, ya. Ungkapan kayak gitu. Berarti kan harus ada tindakan, ada usaha, ikhtiar. Gimana caranya? Biaran hati kita ini bening. Karena emang puncaknya itu di hati, intinya di hati. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, innama bu'istu litammima makariman akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak dan akhlak. Gitu. Ya. Akhlak itu kan kelihatan ya Bu ya? Kelihatan nggak akhlak? Kelihatan, orang lain menilai. Cuma kalau masalah hati nggak kelihatan. Dan orang lain nggak bisa menilai. Kalau dia sudah menilai hati seseorang, berarti dia seuzon. Dan tidak boleh dalam Islam bersuzon, gitu kan? Nah, akhlak itu yang tampak, batin ya, dalam. Kayaknya ibu kan kalau lagi ngaca, ibu ngaca berapa kali sehari? Nggak ngitungin, sekarang juga kalau melihat HP pasti ngaca. Iya, nggak ngitungin, rajin banget. Ini bengkok apa nggak di jilbab gitu ya? Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya ini untuk apa Bu? Ya, para yang suka ngaca gitu ya. Biaran apa? Biaran cantik luar dalam. Apa doanya? Siapa yang tahu doanya? Acuh. Allahumma kama hasata khaliq
Hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah apa? Hasanta, memperbagus khalqi, penciptaanmu. Lagi ngaca, biasanya pakai bedak ya, Bu. Iya dong, ya dandan. Ya. Sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanmu kepada saya, gitu ya, kepada Fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlak saya. Luar biasa ini doa. Sebenarnya bukan doa bercermin aja, bahkan Rasulullah menyuruh setiap hari membacakan ini. Ya Bu ya, tuh. Emang Ibu kalau baca ini pasti lagi bercermin, mukanya cantik. Lu pernah nggak sekarang saya tanya, kalau lagi ngaca cemberut, marah-marah, pernah nggak kayak gitu? Kayaknya nggak pernah dikacain, malu kan? Malu. Sesekali tuh maluin orang, kacain. Nah, jelek kamu? Jelek lah. Pastinya kalau ngaca itu, ya, bercermin itu pengen ya. Bagus semuanya kita bedakin ya, bibi kita sekali dan sebagainya. Tapi jarang sekali ya yang memang ngaca tujuannya untuk menyodorkan muka-muka yang jelek. Sekali-kali dong Bu ya. Kalau Ibu lagi marah, lagi cemberut sama suami, sama anak, ngaca. Ya gak? Ngaca. Kalau udah tahu jelek kan gak jadi dilaksanakan, ya gak? Jelek ya, astagfirullahaladzim, gak dah, besok gak lagi. Ya. Jadi doa ini sebenarnya ya bukan hanya untuk bercermin, tapi setiap hari kita baca supaya apa? Kita sadar bahwa Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Matanya 2. Ibu, ada mata 1, alhamdulillah, ya, sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Luar biasa. Ya, kupingnya kiri kanan, nggak ada kuping di sini, ya. Allah ya Allah. Sadar, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaannya. Mohon pada Allah. Kama hasan Fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Allah. Ya Bu ya. Dah. Sekarang akhlak, apa sih akhlak? Ya. Dalam sebuah buku ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, mengatakan bahwasannya akhlak itu sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Tuh, ya. Itu akhlak tuh yang menjadikan karakter kita, ya, karakter bawaan kita jadi istimewa itu akhlak. Jadi saya bilang cuma ada 2, baik atau buruk. Ya. Jadi sistemnya lengkap. Terdiri dari akal. Ya. Bu, punya akal kan ya? Kalau Ibu mau berlaku baik, berakhlak baik, pasti pakai akal kan Bu? Yang ini baik, yang ini buruk, gitu kan? Nah, kalau udah tahu buruk, gak usah dikerjain. Kenapa? Yang akan menyebabkan seseorang menjadi istimewa di hadapan Allah, di hadapan manusia, itu adalah akhlak. Kenapa kita gak berpikir pingin rasanya terus dan terus berakhlak baik dengan siapapun? Gak ada lagi tersirat melakukan akhlak-akhlak yang buruk terhadap siapapun, teman, tetangga, anak, apalagi suami, apalagi. Halo, Bu, ya, itu akhlak. Nah, karakter ini membentuk kerangka psikolog kejiwaan, gitu ya. Jiwa seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok di
ilmunya dalam kondisi yang berbeda-beda. Oh, beda-beda emang Bu. Cocok kita yang mana kan gitu ya. Nah kalau bawaan kita ya, karakter kita terus saja apa Bu? Syahwat, marah, kesel, jelek semua. Lah ibu pengen tempat yang indah, ya, di dunia indah, di akhirat pun indah. Apa yang ibu dibenerin? Akhlak. Tuh. Di samping memang terus bermunajat kepada Allah karena memang Dia yang memiliki. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Al-Baqarah 269. Yang punya HP silakan HP-nya digunakan yang baik-baik ya. Cari ayat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkar illa ulul albab. Enggak bawa kacamata sih. Dialah Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Tadi saya bilang, Ibu ya, yang namanya manusia, kadang-kadang kan umumnya ya manusia bilang ini, ya namanya juga manusia bukan malaikat, pastilah ada amarahnya, ada cemburunya, ada syahwatnya. Bukan malaikat saya, nggak bisa. Wah, ini kan pembelaan ya, pembelaan yang sering terjadi seperti itu. Saya bukan malaikat, saya manusia. Wajar kalau saya tersakiti hatinya dengan sebab omongan si Anu gitu ya. Pembelaan. Ini umum nih, umum. Ya Bu ya. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, di samping bermunajat kepada Allah agar Allah tetap membersamai kita, ya. Agar Allah tetap menolong kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Karena emang kita pengen ujung-ujungnya baik. Gitu. Yang indah, yang di surga rasa, ya. Ialah Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hikmah itu pelajaran. Pelajaran itu bisa berupa hidayah. Hidayah itu dicari, ya Bu, dicari. Taqarrub ilallah, gitu. Deketin Allah dengan cara apa? Tadi Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Malah di ayat ini dikatakan wa ma yadzakkar illa ulul albab. Insyaallah. Ya. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Ya Bu. Kalau di rumah baik, ilmu nggak masuk, seminggu aja kita nggak ketemu dengan murobiah kita, dengan teman kita. Ya Allah Bu, ya. Kenapa? Peringatan itu perlu sampai kita masuk ke yang lain. Ibu, kalau kata orang tua dulu apa? Ya, saya sering mendengar orang tua dulu kata gini. Nih, ada ilmu buat naik balai apa dah? Balai yang buat mayit ya. Saya berpikir lah, naik balai bukannya udah mati itu. Ada ilmunya ya kalau gitu ya. Dan ternyata, Masya Allah, saya selidikin lagi. Oh, hikmahnya apa? Ada ilmu kata mereka. Ini orang tua itu nih yang memang ilmunya ya Allah sama siapa lagi belajar ya. Ada kan ya? Ada begitu ya, istilah begitu ya. Ilmu naik balai, diajarin tuh ya zikir-zikir ya. Saya berpikir panjang. Allah Akbar. Kenapa kita nggak ambil satu hadis ya? Dari Rasul bahasanya apa? Barang siapa ya? Surat Al-Mulk tadi yang dibaca oleh Ustazah ya. Itu dapat apa Bu? Meringankan. Itu
bukan meringankan, menolong ketika kita berada dalam kubur. Jangankan baru naik balik ya Bu ya, dalam kubur masih terus kita ditolong. Kapan bacanya? Jangan lagi mati kan, lagi mati udah bisa mau bisa baca lah, kagak, sebelumnya. Tuh hikmah ya Allah, ini dia. Biasanya itu perkataan orang-orang dulu itu benarnya banyak, cuma kita nggak paham, ya, nggak paham dan nggak mencari lagi. Kebanyakan kita menyalahkan. Padahal banyak hikmahnya. Gitu. Ya Bu ya. Nih, baik, balik lagi. Jadi ulil albab itu adalah tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulil albab, para penuntut ilmu. Ini para penuntut ilmu hadir di majelis taklim. Tapi saya yakin ada malaikat. Dari mana? Dari hadis Rasulullah bahwasanya ada satu malaikat. Malaikat itu kalau dibilang satu, temennya banyak tuh. Artinya bisa manggil lagi gitu ya. Ada malaikat yang berkeliling terus, ya, mencari-cari apa? Majelis-majelis ilmu. Kalau ketemu dia mampir, dia masuk, ngajakin teman-temannya. Untuk apa ini di situ? Mengaminkan permohonan dari orang-orang yang ada di majelis taklim. Masya Allah, Bu. Makanya saya kuliah, yakin saya kuliah. Saya kabutan. Yakin saya merasa ada malaikat. Saya yakin dengan Rasulullah SAW. Gitu. Doa yang baik. Makanya jangan pernah di majelis ini omong-omong yang jelek. Malaikat pada suruh amin baik Bu. Ibu lagi kesel suami. Bagian dia lagi ngomong baik. Dia tuh suami. Bagian dia. Emang enak gitu ya? Kalau ngomong jelek, enak gak kira-kira? Ustaz aja belum malaikat. Ya Bu ya? Ya. Dengar. Jadi akan Allah anugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi seorang wanita yang dikehendaki Allah akan kebaikan-kebaikan. Wabil khusus akhlakul karim. Ya. Baik, itu tadi akhlak. Ya. Dalam buku ini juga dikatakan bahwasanya, ya, ada rukun, ya, 4 rukun untuk memenuhi, ya, keindahan akhlak itu. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan bukan memenuhi ya, artinya apa namanya, yang bisa rukun yang harus terpenuhi seluruhnya sehingga terwujudlah keindahan, gitu ya. Kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan syahwat, terus kekuatan mewujudkan keadilan di antara 3 kekuatan tadi. Dalam diri kita memang ada di kekuatan ilmu tadi ya. Ketika kita mengarah, kita tahu ilmunya. Astagfirullahaladzim. La taqdur walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Itu anak TK disuruh ngapalin. Ibu hafal enggak? La taqdur walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Saya dulu anak-anak saya kecil kalau seperti marah, la taqdur walakal jannah, ditunjuk saya buat anak saya. Iya, ya. Tahu Al-Bara, tahu ya Bu ya. Sering banget tuh dia nunjuk, ayo la taqdur. Nanti saya langsung ngingetin, ya. Kekuatan ilmu, itu ada ilmu. Allah Akbar. Saya pengen surga nggak jadi barang penuh masih itu doang hadis. Tapi kalau kita ikutin amarah, biarin. Ya Allah, ya. Kekuatan marah, keindahannya adalah jika pengeluaran marah itu dan penahanannya sesuai dengan tuntutan hikmah. Marah bukan nggak boleh, ya. Boleh, tapi sesuai dengan kondisi dan keperluan.
Ngapain sih marah, nggak ada perlunya. Ya sudah, jangan marah. Ya nggak Bu? Ya, apalagi anak sekarang. Ya Allah, anak sekarang. Kalau kita ngomong, nah, udah baca Quran, bayangkan dia omongnya kabur. Ya nggak Bu? Berasa ya. Ya anak-anaknya juga berasa karena udah cucu. Ayah udah sholat, nggak mau? Tuh, cucu. Udah kita kasih duit, udah kita kasih apa-apa, ntar aja jika aku jajan dulu. Terus aja, lupa aduh, tuh bocah. Cucu sekarangnya anak udah pada gede, cucu datang. Ya, enaknya kalau mau masukin dia nasihat itu ketika dia mau tidur, gitu. Jadi dia seakan-akan terhipnotis dengan omongan kita, gitu Bu, ya. Saya sampai setengah 11 aja. Lagi ya. Kekuatan syahwat, keindahannya dan kebaikannya jika ia berada di bawah perintah hikmah, maksudnya perintah akal dan syariat. Ya, jadi syahwat itu baru bisa kita keluarkan kalau memang akal kita sudah mengatakan bahwasanya ini loh yang indah, ya. Baru syahwat kita keluar. Misalnya ya, hubungan suami istri, gitu kan ya. Tuntunan hikmah juga, ya. Maksudnya perintah akal dan syariat ya. Syariat Allah bilang indah, oke. Ya, tapi kalau nggak indah ya jangan. Misalnya, maaf ya, ibu sering pegang HP, ya, melihat TikTok ya. Nah, gitu. Lagi ulang lagi. Lihat siapa Bu? Mungkin artis cowok, laki-laki. Syahwat kan Bu? Syahwat nggak? Nah, akan indah jika memang apa Bu tadi? Kekuatan syahwat kita jangan ngikutin syahwat, tapi syariatnya nggak boleh, udah dilakukan. Ngapain? Melihat yang bukan muhrim, gitu ya. Kemudian kekuatan keadilan, ya. Jadi kekuatan dalam mengendalikan syahwat ini, ya, dan kemarahan di bawah perintah akal dan syariat. Ya, kalau akal kita bilang iya, tapi syariat kita bilang nggak boleh, jangan diikuti. Baik, kalau dibahas lama lagi ya tentang akhlak ya. Tapi yang jelas ibu paham bahwasanya akhlak itu adalah karakteristik ya yang terbentuk dari kejiwaan. Ibu mau akhlak yang mana? Ya, yang baik kan? Karena emang pingin ke saudara kita baik dulu. Gitu, ya. Ini ada kisah ya, hati yang bening. Ada beberapa kisah terakhir ya mengenai hati-hati yang bening. Alangkah perlunya kita kepada hati-hati yang seperti itu. Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia, yaitu hati yang bening. Ya Allah, susah ya Bu yang mempunyai hati yang bening ya. Bernilai tinggi di hadapan Allah, tapi sedikit banget diwujudkan oleh yang namanya manusia. Ya kita koreksi dulu, ya Bu ya, terutama akhlak. Ya, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, nih hatinya bening banget nih, perumpamaan ini, kisah-kisah ini. Tiap kali aku melewati rumah seorang muslim yang megah, saya mendoakannya agar diberkahi. Ada gak kira-kira punya hati yang begitu? Melihat semua orang kaya banget, pengen kayak gitu dah. Kapan ya? Alhamdulillah ya. Bisa bertanya, ada nggak yang begitu? Enggak ya? Ya Allah. Ini dari mana ya orang gede kayak gini? Padahal bercabang pemikiran manusia tentang hal itu. Tapi kalau hati yang bening, dia mengungkapkan kayak gitu. Ya. Setiap kali aku melewati
rumah yang indah, ya, yang megah. Saya mendoakan mudah-mudahan diberkahi penghuninya. Masya Allah. Bu, ya, ya, kayak gitu. Bukannya mencari-cari kejelekan rumah itu, ya. Bukan pula mencari-cari apa Bu? Ya. Omongan sesudah itu kepada siapa? Kepada suami, kepada besti, tahu besti? Ya, bestian. Jangan. Hatinya bening. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi penghuni rumah ini. Doa yang baik akan kembali kepada kita. Luar biasa. Ya. Sebagian juga ada yang mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan para seorang muslim, enak banget ya melihat Haji Mus misalnya ya. Ada mobilnya, ada proyeknya, ada kontrakannya, ya. Istri solihah, suami solih, ya Allah. Ya. Keturunannya baik-baik. Saya mendoakan, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu menolong baginya untuk taat kepadamu dan berikanlah keberkahan kepadanya. Masya Allah, saya share ya Bu ya. Jadi lu baca-baca terus. Berdoa, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya. Ya. Karena banyak orang kaya tapi nggak ditolong dengan kekayaannya, nggak tertolong dengan kekayaannya, sombongnya jalan. Ibu, pelitnya, bulu apa namanya itu? Gak juga sih Bu, ada bulu basir. Anak saya banyak banget bulu, tapi banyak banget Bu. Gak ngerti dari mana itu ya pepatah ya. Nah kalau udah dikerok gimana itu Bu? Ya Bu ya. Kaya dia tapi sombongnya ada, pelitnya, iya, ya Allah, menghinanya, meremehkannya, naudzubillah min dzalik. Apakah ini yang bisa masuk surga? Setiap ada sedikit aja kesombongan dalam jiwa manusia, nggak akan bisa dia masuk surga. Susah ya Bu. Allahu Akbar. Kadang-kadang nggak kaya, miskin, sombong. Ada yang begitu? Ada juga. Kali gitu ya, kalau orang kaya sombong mah ya wajar lah gitu ya, kali gitu ya. Nah ini miskin. Ya, belanga kaya gitu. Enak capek nih. Ya. Tuh. Jadi setiap melihat kenikmatan pada seorang muslim, ya, ada mobil, ada proyek dan sebagainya, ya Allah, berdoa jadikanlah kenikmatan itu sebagai penolongnya, ya, untuk taat kepadamu dan berikanlah keberkahan kepadanya. Masya Allah, ini hati yang bening. Ada juga yang mereka yang mengatakan setiap kali kulihat seorang muslim berjalan bersama istrinya, ya, dikit lagi ya. Oh, udah bisa menit ya. Berjalan bersama istrinya, saya berdoa kepada Allah, semoga dia menyatukan hati keduanya di atas ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Jangan melihat orang suami istri jalan, suaminya ganteng banget, istrinya deh, itu mau baju lanang ya, karena bininya udah nilai baik tuh. Pakai cadar nih, jadi nggak kelihatan. Pakai cadar. Iya, solusinya pakai cadar. Ya, tuh doain, ya, ya Allah mudah-mudahan dia menyatukan hati keduanya di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Yang lain mengatakan, ya,
Semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya sehingga leher mereka terbebas dari neraka. Begitulah wajah mereka diharamkan dari api neraka. Ya. Setiap kali hendak tidur, aku berdoa, ya Rabbku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkan. Ini yang penting. Tiap malam mau tidur maafin semua kesalahan orang lain. Bisa? Insya Allah. Ya, semua maafkanlah dia, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disisainya seorang ke neraka. Hina kita kalau memaafkan. Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimiku dan dia terus memperbanyak doa itu. Ya. Nah, faman afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada Allah. Ya, sahih Muslim. Ya, sarah Sahih Bukhari ya. Ibnu Battal. Ini saja Bu. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan hati kita bisa berusaha lah ya untuk sebening yang Allah inginkan, ya Bu, agar kita menjadi wanita-wanita tangguh, kuat, ya, indah dipandang, ya, utama suami dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar ya Bu ya, usaha, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dukung channel YouTube Masjid Jami Asyuhada dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.